Haleluya. Oh, puji Tuhan, saudara hadir di sini. Amin. Tuhan sudah memimpin kita hari ini. Baik kita semuanya, saudaraku, diberkati Tuhan. Katakan amin. Mari sekali lagi kita berdiri dan angkat Alkitab kita, deklarasi bahwasanya firman Tuhan hari ini akan mengubahkan kita lagi, memberkati kita. Berdiri semuanya, saudaraku. 1, 2, 3. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, silakan duduk. Hari ini firman Tuhan masih mengenai memberi. Amin, saudaraku. Ini adalah satu hal yang sangat wajar kepada kita anak-anak Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang memberi, maka kodrat kita juga yang segambar dengan Tuhan adalah memberi. Dan hari ini kita akan melihat lagi kebenaran firman Tuhan mengenai memberi ini. Amin. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwasanya semua kita harus punya visi. Haleluya. Dan visi itu adalah pewahyuan dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah apa isi hati Tuhan, apa pikiran Tuhan, apa maksud Tuhan, apa rencananya, semua ada dalam firman. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah, dalam firman itu sendiri adalah, iya. Jadi kalau Tuhan berfirman, itulah kehendaknya, itulah pikirannya, itulah jalannya. Makanya kalau kita baca firman, timbul visi kita. Itu visi yang benar. Ya, misalnya kita mau jadi kaya. Firman Tuhan memang berkata, saudaraku, kita ini, saudaraku jadi kaya karena Yesus sudah menjadi miskin. Tetapi kalau kita katakan saya mau kaya, karena firman Tuhan berkata demikian, tapi untuk pikiran kita sendiri, kehendak kita sendiri, itu bukan visi, itu namanya ambisi. Tapi kalau kita mau kaya, kita bicara soal kaya dulu, saudaraku. Tapi kita lihat itu visi firman Tuhan yang kita pelajari minggu yang lalu, bahwa di dalam visi itu ada misi dari Tuhan, maka visi kita itu berasal dari firman Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapinya. Jadi hari ini pastikan, bahwasanya kita semuanya melihat firman Tuhan ini menjadi satu pewahyuan kepada kita. Dalam segala perkara, dalam segala aspek kehidupan kita. Lalu pewahyuan itulah saudaraku yang menjadikan visi yang benar. Karena itu adalah pikiran Tuhan. Apa yang dilihat Tuhan, itu yang kita lihat. Apa yang dipikirkan Tuhan, itu yang kita pikirkan. Bisakah kita memiliki pikiran Tuhan? Bisa. Ya, kalau kita kenal firman Tuhan dan dapat wahyuan daripadanya, maka kita memiliki pikiran Tuhan. Saya bacakan ayatnya, 1 Korintus 2 ayat 16. Kami memiliki pikiran Kristus. Jadi saya dan saudara bisa memiliki pikiran Kristus. Bahkan bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan lebih jelas lagi. Kitalah, ya, kita yang sudah selamat ini, yang mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus. Kita. Orang dunia ini pasti tidak tahu, saudaraku. Dia tidak mengerti firman Tuhan ini, tidak hidup dalam hatinya. Karena ini hanya bisa dimengerti oleh Roh Kudus yang menerangkannya kepada kita. Dan kalau orang dunia, Roh Kudus belum tinggal dalam dia. Saya dan saudara yang sudah punya Yesus, Roh Kudus tinggal dalam kita. Makanya kalau kita baca firman ini, kita renungkan, saudaraku, dengan rendah hati, maka Roh Kudus akan menerangkannya kepada kita. Sehingga pikiran kita sama dengan pikiran Tuhan. Itu sebabnya ayat tadi berkata, kitalah, ya, yang didiami oleh Roh Kudus ini, yang sungguh-sungguh minta pewahyuan dari Tuhan. Kitalah yang memiliki pikiran Kristus. Nah, kalau kita memiliki pikiran Kristus, saudaraku, oh, maka Tuhan bisa menerangkan banyak perkara kepada kita, memberikan visi kepada kita, dan menggenapi visi itu dalam hidup kita. Katakan amin. Sekarang mengenai berkat yang melimpah, apakah pikiran Tuhan mengenai itu? Supaya pikiran kita juga selaras dengan pikiran Tuhan.
Karena seringkali pikiran kita, saudaraku, karena kita ini tadinya berpikir secara duniawi, sesudah selamat pun, kalau tidak dibaharui pikiran kita dengan firman Tuhan, kita tidak menaruh pikiran Kristus. Tapi hari ini kita pelajari, apa sih yang dilihat Tuhan, visi Tuhan mengenai kita ini diberkati dengan melimpah. Ya, kita baca dulu Lukas 6:38. Ini ayat yang biasa mengenai berkat. Berkat yang melimpah. Lukas 6:38 berkata, berilah dan kamu akan satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini sangat bertentangan dengan logika manusia atau pikiran manusiawi. Kalau pikiran manusia berkata, kalau diberi, ya berkurang kepada kita. Firman Tuhan tadi berkata, kalau kita beri, maka diberi kepada kita, bahkan melimpah-limpah. Wow. Mengapa? Karena semua pemberian kita, kalau kita mengerti firman Tuhan ini, kalau kita tangkap pewahyuan dari ayat itu, kita mengerti itu adalah taburan. Haleluya. Pikiran dunia berkata, itu dibuang, itu sia-sia. Firman Tuhan, pikiran Tuhan berkata, itu taburan. Sehingga kita boleh menerima tuaian. Nah, firman Tuhan berkata, jangan sesat, apa yang ditabur pasti dituai. Di seluruh muka bumi ini kita melihat, saudaraku, apa yang ditabur pasti dituai. Ditabur gandum, tuai gandum. Amin. Ditabur bayam, dituai bayam. Amin. Nah, kalau secara rohani, tabur roh, tuai kehidupan. Tabur daging, tuai kebinasaan. Jadi apa yang ditabur pasti akan dituai. Nah, itu pikiran Tuhan, itu kodratnya Tuhan, itu hukumnya Tuhan. Kalau kita sudah dalam Tuhan, kitalah yang memiliki pikiran seperti itu. Makanya saudaraku, mari sungguh-sungguh, ya. Misalnya saja, kalau pikiran dunia ini, kalau kita memberikan harta, kita kan tambah miskin. Tapi Amsal 11:24 berkata, ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, itu nggak masuk pikiran kita. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan ada orang suka memberi, tapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat, bertambah miskin dan papa. Mengapa? Karena nggak dapatnya pewahyuan itu. Dia hanya berpikir secara manusia, maka dia tidak mendapatkan berkat yang sudah disediakan Tuhan. Bagi kita, mari saudaraku ikuti pikiran Tuhan. Langit bumi berubah, firman Tuhan tidak berubah. Yeremia 1:12 berkata, lalu firman Tuhan padaku, baiklah penglihatanmu, sebab aku siap untuk melaksanakan firmanku. Jadi kalau udah kita dapat penglihatan, pewahyuan dari Tuhan, Tuhan siap menggenapkan janjinya kepada kita. Haleluya. Jadi lihat saudaraku, kalau kita memberi itu menurut firman Tuhan adalah menabur. Kalau menabur pun harus pada tempat yang tepat. Haleluya. Kalau saudara di dunia ini saja, kalau saudara tabur di jalan, tak akan dapat saudara tuaian. Tabur di tempat yang subur. Haleluya. Tabur dalam pekerjaan Tuhan, tabur dalam gereja Tuhan, tabur pembangunan gereja. Amin. Orang Israel, saudaraku, ya, suatu hari dilepaskan Tuhan dari Mesir dan dilengkapi, diberikan Tuhan kasih karunia, semua dapat harta yang banyak. Kata Tuhan, minta kepada tetanggamu emas, perak, pakaian, barang yang mahal-mahal. Jarah orang Mesir. 430 tahun lamanya mereka diperbudak, itu rapelnya saudaraku. Lalu kemudian mereka ambil semua harta, mereka bawa emas, perak. Tahukah saudara, maksud Tuhan untuk membangun kemah suci, untuk dipersembahkan bagi pembangunan kemah suci. Tapi sebelum itu pernah sekali ada mereka membuat anak atau patung anak lembu emas. Pada waktu itu mereka juga memberikan korbannya, memberikan emasnya. Nah, Harun berkata, oh mari semuanya perhiasanmu, emasmu, biar ku buat dewa
Tuhan yang memimpin kita dari Mesir. Mereka buat anak. Nah itu memberi, tapi salah tempatnya. Maka bukan dia dapat berkat, malah dapat kutuk. Makanya saudaraku, hari ini prinsip menabur menuai itu pasti, dan tabur di tempat yang benar. Haleluya. Tuhan pasti menjaga janjinya, apa ditabur akan dituai, itu pasti jadi. Janjinya akan menggenapi firman-Nya. Bahwasanya hidup kita akan melimpah-limpah kalau kita beri, kepadamu diberi, dengan takaran yang luar biasa dikembalikan kepada kita. Digenapi Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menghalanginya, karena itu adalah hukum Tuhan. Amin. Nah, dalam hal ini bagaimana supaya kita bisa memberi yang berkenan kepada Tuhan? Mari kita lihat bahwasanya Tuhan sendiri ya mempunyai hati suka memberi. Dan kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa, saudaraku, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Memang dia kemudian berdosa dan kita keturunannya sudah kehilangan gambar itu, sudah kehilangan kemuliaan. Tapi di dalam Yesus kita dikembalikan hidup seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bacakan ayatnya saudaraku, di mana dikatakan bahwasanya di dalam Yesus kita semuanya berubah menjadi sama seperti Tuhan, yaitu 1 Yohanes 2. Oke, haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa berkata ia hidup bersatu dengan Allah, atau ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Bagaimanakah Kristus hidup? Kristus hidup saudaraku, dia mengorbankan dirinya, dia memberi yang termahal dari dirinya. Apakah itu? Nyawanya, hidupnya diserahkannya untuk keselamatan kita. Bukan cuma Kristus, Bapa di sorga, saudaraku, mempunyai sifat suka memberi. Hatinya suka memberi. Saya bacakan Matius 7 ayat 11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Tuhan, Bapa kita di sorga, suka memberi. Apa saudaraku? Sekali lagi. Itu harus menjadi sifat kita, gaya hidup kita, suka memberi. Amin saudaraku. Kalau yang lama saudaraku, hidup lama, suka menimbun untuk diri sendiri. Tetapi hari ini kita belajar hatinya Tuhan suka memberi. Itu satu ayat. Ayat berikutnya saudaraku, Yohanes 3:16. Semua kita tahu ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demi supaya manusia ini tidak ke neraka, tapi ke sorga. Bapa rela memberi satu-satunya anaknya yang tunggal, yang paling berharga, supaya kita boleh diselamatkan. Hati Bapa suka memberi. Amin. Tuhan Yesus sendiri, dia juga seperti Bapanya. 1 Yohanes 3:16. Tadi Yohanes 3:16. Sekarang 1 Yohanes 3:16. Mudah bagi saudara membukanya dalam Alkitab saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kalau tadi kasih Bapa, sekarang kasih Kristus, yaitu bahwa ia yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara kenal kasih Tuhan Yesus, yaitu dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Saya ulangi, kasih Yesus yang paling utama, ya, kasih Yesus membuat kita selalu selamat, datang dari rumah sampai gereja selamat. Oke. Kasih Yesus memberikan kita berkat yang berkelimpahan. Dia membuat kita yang tadinya bangkrut menjadi kembali bangkit. Oke. Kasih Yesus memberikan rumah tanggaku. Dia yang tadinya hancur lebur sekarang sudah bagus. Tapi kasihnya itu semuanya, semua itu disebabkan karena dia rela menyerahkan nyawanya. Tidak ada saudaraku jalannya kita diberkati, tidak ada jalannya kita ke sorga, tidak ada jalannya kita disembuhkan kecuali Yesus mau dikorbankan.
mati bagi kita, darahnya tercurah, berbilur-bilur, menjadi miskin, dihinakan, supaya semua kutuk itu diangkat olehnya, dan berkat Abraham jadi kepada kita, janji Tuhan digenapi kepada kita. Itulah kasih Yesus. Jadi saudaraku, kalau kita lihat ini, apapun yang kita korbankan sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang telah dikorbankan Yesus bagi kita. Jadi tidak ada sebenarnya tahanan dalam hidup kita untuk berkorban apa saja, karena itu telah dimulai dari kasih Bapa yang begitu besar, kasih Yesus yang begitu besar. Dan kalau saudara baca dalam Alkitab ini, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan sungguh tidak menyayangkan nyawanya supaya bisa mengasihi Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan sangat serius dalam mengasihi kita. Roma 8 ayat 32 berkata, Ia Bapa yang tidak menyayangkan anak sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, ya, Yohanes 3:16 tadi. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau yang sudah paling mahal pun Bapa mau menyerahkannya, apalagi yang lain. Apapun persoalan saudara, pastilah diberikan Tuhan jalan keluarnya. Persoalan yang paling besar adalah persoalan dosa, karena itu saudaraku membawa kita ke neraka. Dan firman Tuhan berkata, apa gunanya dapat seluruh dunia jikalau jiwa binasa? Berarti persoalan dosa, persoalan keselamatan jiwa melebihi segala apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau itu pun diberikan Bapa, anaknya menderita kepada sampai mati di kayu salib untuk kita, apalagi yang lain, percayailah Bapa pasti akan memberikannya. Haleluya. Tapi miliki hati ya seperti Bapa, Dia suka memberikannya kepada kita. Kita pun mari ikuti teladan Bapa. Amin. Khusus untuk materi, untuk uang, finansial, untuk ya berkat-berkat keuangan atau materi, Tuhan serius ya, sungguh-sungguh mau memberkati kita. Sungguh-sungguh, bukan hanya sekadar teori-teori atau janji-janji palsu, tidak. Saya bacakan 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesus yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Saudaraku, semua kutuk dosa yang turun atau yang menimpa manusia ditimpakan kepada Yesus. Apakah kutuk dosa? Mati, dihukum ke neraka, ya, dihukum oleh dosa-dosanya. Maka itu ditimpakan kepada Yesus supaya saya dan saudara bisa selamat. Haleluya. Kemudian sakit, itu juga kutuk dosa yang tidak sembuh-sembuh. Yesus berbilur-bilur supaya saya dan saudara sembuh. Yesus kaya karena Dia yang punya sorga dan bumi dan seluruh sakrawala dan semua alam semesta. Tapi Dia lahir pun di kandang domba. Dan waktu mati tidak ada pun saudaraku hartanya, hanya bajunya, itu pun dibagi-bagi oleh serdadu. Mengapa? Dia rela menjadi miskin supaya kutuk kemiskinan itu diangkat dari kita dan kita menjadi kaya. Haleluya. Serius Tuhan mengerjakannya. Untuk kesembuhan saya dan saudara, untuk kebebasan saya dan saudara, untuk keberkatan saya dan saudara. Dan Tuhan begitu serius, adakah kita serius? Tuhan punya visi kita diberkati, adakah kita punya visi diberkati? Tuhan punya misi bagi kita, makanya Dia berkati kita. Adakah mata kita melihat misi itu? Minggu yang lalu kita pelajari itu. Jadi Tuhan begitu serius. Saudara-saudaraku, mari kita juga ikut serius. Bukan serius untuk menjadi sombong karena kita orang kaya, bukan. Justru kita harus rendah hati dan berkata, semua yang ada padaku berasal dari Tuhan. Lalu kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Dan bersyukur selalu. Coba kita lihat seperti Tuhan melihat. Ya, sorry, ini sound systemnya memang sudah habis baterainya atau apa. Tolong jangan berhenti-berhenti.
Ya, yang mendengar juga tidak diberkati, saya pun jadi tertegun-tegun. Oke, berkati semua multimedia, amin. Sound system, amin. Tuhan memberkati kita semuanya, amin. Haleluya. Tuhan serius, kita pun serius, amin. Tuhan mau memberkati, kita terima berkatnya, amin. Tuhan melihat kita diberkati, kita pun melihat diri kita diberkati, amin. Baiklah. Oke. Nah, minggu yang lalu kita melihat atau kita mempelajari bahwasanya pada waktu Tuhan memberikan visi kepada kita, ada misinya di situ. Kenapa kita diberkati? Minggu lalu kita belajar, nanti kita baca lagi. Karena Tuhan mau kita memberkati. Seperti Abraham, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Jadi di dalam visi yang diberikan Tuhan selalu ada misi, tujuan Tuhan. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk nggak karu-karuan, tidak. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang mulia, ada plan Tuhan untuk itu, ada misi, tugas yang harus kita lakukan supaya berkat itu sesuai dengan visi dari Tuhan jadi kepada kita. Haleluya. Saya bacakan mengenai Abraham, bagaimana saudaraku Tuhan memberikan dia berkat, tapi dalam berkat itu ada misi dari Tuhan. Tuhan berikan dia visi untuk diberkati, untuk dia dapat menjalankan misi, yaitu untuk memberkati. Amin. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Buka Alkitab saudara atau baca di depan. Paling bagus buka Alkitab saudara supaya saudara tahu di mana letaknya. Amin. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Kita diberkati, ini berkat Abraham, supaya kita menjadi berkat. Coba semua ulangi, saya diberkati Tuhan, saya akan menjadi berkat. Amin. Jadi bukan hanya supaya berkat itu ditimbun atau dibangga-banggakan, tapi oleh berkat yang diberikan Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Tuhan sangat membela kita yang suka memberi. Amin. Dan kalau kita suka memberi, satu lagi, kita tidak terbatas jadi berkat beberapa orang di sekitar kita. Berkat itu bahkan sampai kaliber dunia, mendunia. Haleluya saudaraku. Jadi visi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk diberkati disertai dengan misi, yaitu untuk menjadi berkat. Bahkan Tuhan mau makin lama makin besar berkat Tuhan, makin besar kita memberkati orang, mencakup sampai seluruh dunia ini. Katakan amin. Gembala Sidang berkata seperti pipa, mula-mula pipanya kecil, kalau kita setia pipa itu dibesarkan Tuhan sehingga banyak orang dapat berkat mengalir kepada orang-orang lain. Tapi kalau mandek-mandek tidak bisa saudaraku. Makanya mari siapkan diri kita untuk setia menerima berkat. Setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Amin. Maka dari sini kita melihat Tuhan tidak pernah melihat kita itu ada dalam kemiskinan. Yang dilihat Tuhan kita diberkati. Haleluya. Saya bacakan apa yang tidak dilihat Tuhan supaya saudara jangan memandang kemari. Apakah yang tidak dilihat Tuhan? Satu, saudara tidak ditindas kemiskinan. Katakan amin. Saudara tidak hancur oleh tekanan kehidupan saudara. Katakan amin.
Walaupun zaman krisis, saudara tidak hancur. Amin. Saudara, Tuhan tidak melihat saudara itu kekurangan, tidak mampu membiayai hidup saudara. Enggak, itu dilihat Tuhan. Katakan amin. Apalagi Tuhan tidak pernah melihat saudara minta-minta kepada orang lain, minta sedekah kepada orang dunia ini. Tidak, tidak, dan tidak. Tuhan tidak melihat kita menjadi bahan ejekan, permainan tokoh-tokohan dunia ini. Katakan amin. Saudara, Ulangan 28 berkata, kita jadi kepala, tidak pernah menjadi ekor. Apakah yang dilihat Tuhan? Katakan amin. Dilihat Tuhan kita menjadi berkat. Kita memberkati sekeliling kita. Berkat kita tambah hari bertambah-tambah banyak. Dan juga taburan kita yang berasal dari berkat Tuhan itu bertambah hari bertambah besar. Pengaruh kita semakin luas. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya kelas dunia. Haleluya. Nah, ini yang dilihat Tuhan, tolong kita lihat juga. Apa yang dilihat Tuhan bisa kita lihat, itu namanya pewahyuan. Itu yang bisa digenapi Tuhan. Yang tidak kita lihat, yang kita tidak mengerti, yang tidak jadi pewahyuan kepada kita, tidak ada dasarnya Tuhan menjadikannya. Jadilah kepadamu sebagaimana engkau percaya. Jadilah kepadamu apa yang kau lihat. Haleluya. Abraham disuruh Tuhan lihat bintang-bintang, kira Abraham, sebegitulah banyaknya nanti anakmu, keturunanmu. Jadi kepada Abraham percaya, dan Tuhan membuat itu kebenaran imannya. Kita juga mari percaya firman, lalu itu jadi kebenaran kepada kita. Amin. Saudaraku, GKI mulainya di desa-desa. Amin. Saya masih ikut di dalamnya, di desa Tanah Seribu. Bukan Tanah Seribu yang sekarang ada gerejanya. Sebelum itu, ya, Pak Munte selalu dengar bagaimana dia mulai kebaktian Tanah Seribu dengan membuka di pinggir jalan. Dia buka, saudaraku, flash chart itu les anak-anak, lalu kemudian datang anak-anak, didesaknya dia. Kalau Petrus, saudaraku, Tuhan Yesus bilang, jauhkan perahumu dari pantai. Kalau Pak Munte, dia loncat ke seberang paret. Ada paret, saudaraku, orang anak-anak bertambah banyak, dia loncat ke seberangnya. Tidak besar tentu paretnya di Tanah Seribu itu, ya. Kemudian dia loncat dari seberang paret ini, dia katakan, Tuhan Yesus kelengetin naman bandu anak-anak. Bahasa Karo, saudaraku, karena itu daerah Karo, ya. Lalu datang seorang tua berkata, kalau memang Tuhan Yesus, karena Pak Munte cerita mengenai mujizat Tuhan, mari datang ke rumahku, anakku sakit. Dan saudara dengar ceritanya, saudaraku, maka di rumah itu diadakan kebaktian dan anak itu sembuh. Lalu mulailah dibuat kebaktian, bertambah lama bertambah banyak. Seorang daripada mereka menyerahkan tanah. Saya masih ada di situ. Waktu itu saya mulai pacaran sama Pak Munte, saudaraku, dan saya dibawanya ke situ. Tanah itu kecil, saudaraku, ya, pas berkumpul kira-kira beberapa orang, ya mungkin segini kali segini, pinggir jurang. Ya, di jurang itu masih milik yang punya, ada pohon bambu, ada pohon nira dan lain sebagainya. Jadi mereka dirikan itu, mereka potong pohon bambunya jadikan dindingnya, mereka ambil atap dari itu untuk dianyam untuk jadi atapnya. Itulah gereja mereka. Tapi di dalamnya, saudaraku, semua orang penuh Roh Kudus. Haleluya. Anak-anak penuh Roh Kudus, orang tua yang buta huruf, yang nggak pakai baju, yang pakai datang kebaktian hanya pakai piyama karena memang nggak ada bajunya, saudaraku, ya, itu bajunya tidur, itu bajunya kebaktian, itu bajunya ke pasar, saudaraku, itu bajunya ke ladang, ya, yang saya katakan kalau dicuci mati semua ikan. Haleluya. Puji Tuhan, mereka semua sudah berubah waktu Injil datang, berubah sungguh-sungguh. Dan saya suka cita melihatnya dan saya heran sekali, saudaraku. Ya, saya dididik dari SD, SMP, SMA, Fakultas Kedokteran, kemudian jadi apa? Hal seperti itu hampir tidak pernah saya lihat. Dan saya heran betul dan saya sangat terpukau, ya, dan sangat amazed, ya, sampai saya pikir wow, ini luar biasa, lebih hebat daripada kalau saya pergi ke daerah-daerah membawa obat-obatan. Ini luar biasa.
Ya, haleluya. Nah, makanya saya rela mengikut Pak Munte dari kampung ke kampung. Dan saya mau ceritakan kemudian berubah, bertambah. Kemudian mereka seorang menyerahkan tanahnya lagi yang lebih lebar di kira-kira 2-3 kilometer dari situ. Lalu mereka mulai menyerahkan kerabunya, kalungnya, liontinnya, semua saudaraku uangnya. Lalu mereka dirikanlah gereja yang pertama di Tanah Seribu. Lalu kemudian mereka mulai menginjil, diri gereja kedua, ketiga, Sanggapura, Berdikari, ya, semua dirikan. Sampai saya selalu bilang, Pak, bangunlah rumah kita, beres, ya. Masuk lagi gereja ketiga, Pak, bangunlah rumah kita, beres, bangun dulu gereja. Sampai 10 gereja saudaraku lebih dibangun Pak Munte, baru dia bilang mari kita bangun rumah. Dan saudara lihat bunga kenanga itu saudaraku, ya luar biasa diberikan Tuhan. Nah, yang saya mau katakan, kalau kita sungguh-sungguh melihat visi dari Tuhan dan kemudian punya hati seperti Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita menjadi berkat, bukan hanya di sekitar kita, bahkan seluruh dunia. GKI mulai saudaraku di desa, kemudian pindah ke Medan. Dan saudara lihat gempar kota Medan, bukan cuma gempar kota Medan, gempar Indonesia saudaraku. Karena dari iCare itu ada seluruh dunia. Kami sebenarnya nggak tahu. Tetapi kemudian beberapa waktu yang lalu anak-anak saudaraku ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Bukan seorang, satu rombongan. Kemudian dia undang Gideon. Bapak sudah pulang ke sorga, dia undang Gideon. Karena Gideon sekarang saudaraku ya sudah ketua. Jadi walaupun dia masih muda, dia suka diundang. Pertemuan hamba-hamba Tuhan. Lalu diundang Gideon bawa adik-adiknya saudaraku, karena adik pernah ketemu juga dalam satu konferensi di Jogja saya kira waktu itu, atau di Solo saudaraku, jadi diundang. Lalu kemudian hamba Tuhan yang kenal kepada Vicky Joyce tanya sama kawannya, kamu kenal enggak orang ini? Mengatakan Gideon, Vicky Joyce. Lalu hamba Tuhan ini yang kita nggak kenal berkata, siapa yang nggak kenal mereka? Kita nggak kenal, sudah nggak tahu itu Pak Munte sangat fenomenal, dia katakan. Bapak orangnya ini sangat fenomenal, sangat aneh saudaraku pelayanannya, ya, tidak bisa ditiru, ya. Mengapa? Karena Tuhan membuat dari kecil menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Berkat kecil menjadi berkat lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ya, saudara pernah dengar kesaksian saya bagaimana orang berkata pada waktu dia pergi ke Hawaii, bukan Hawaii ya, ke Amerika. Orang bertanya, oh you're from Indonesia? Yes. Do you know Benjamin Munte? Dia katakan, Batuan ini mula-mula nggak kenal saudaraku, sekarang dia udah kenal. Ya, Benjamin Munte, no. Pergi lagi ke Kanada, dikatakan orang. Pergi lagi ke Hong Kong, dikatakan orang begitu. Kemudian hamba Tuhan ini pergi lagi ke Hawaii. Lalu dia pikir, siapa ini Benjamin Munte? Aku nggak kenal, kok orang seluruh dunia kenal. Lalu kemudian dia tanyalah sama orang, dia datang kembali, datanglah dia kemari saudaraku, ya. Kemudian dia lihat kita semuanya pakai yang sangat sederhana, mulai dia mengejek saudaraku dan berkata, kayak gini, gedung kami high tech dan lain sebagainya. Dia kemudian Tuhan marah saudaraku, kami nggak tahu, udah siap kebaktian, dia datang sama Pak Munte, dia bilang, saya ngaku dosa Pak. Tadi saya agak mengejek kepada gereja Bapak, tapi Tuhan marah kepada saya. Tuhan berkata, aku mengasihi gereja ini. Haleluya. Jangan kau menghina, jangan kau mengejek. Oh saudaraku, jadi Tuhan yang mengangkat kita kalau kita mau menjadi berkat. Haleluya. Dan seorang Pak Sos saudaraku, Pak Josh saudaraku berkata bahwasanya ke seluruh dunia sudah dibawanya video mengenai kita, baptisan kita, kebaktian kita, IR semua. Lalu dia berkata, di mana-mana seluruh dunia ini kenal dan berubah. Yang tadinya mulai mundur hamba Tuhannya, dilihatnya aku pun mau jadi hamba Tuhan, gak mau aku mundur. Gereja yang tadinya sudah mulai redup, dilihatnya kita bersemangat saudaraku, maka dia pun berkata, aku mau. Saya seperti itu pada waktu Yonggi Cho itu saudaraku. Pulang Bapak Munte dibawanya semua kaset mengenai Yonggi Cho, bagaimana gereja mereka itu kalau berdoa sampai harus dibuka lonceng, baru mulai reda. Sebelumnya
Hanya berdoa, Pak Munte yang berdoa. Ini masih eker. Semuanya diam saja saudaraku. Biasa kita gereja begitu. Sesudah diterangkan Pak Munte, oh semua mulai berdoa. Belum baptis Roh Kudus. Kemudian satu hari Pak Munte, mari kita bagi sebida baptis Roh Kudus. Semua penuh Roh Kudus. Jadi pengaruh kita bisa bertambah terus. Hidup kita bisa bertumbuh terus. Punyai hati suka memberi. Lalu kita akan menjadi berkat bukan hanya di sekitar kita. Firman Tuhan tadi berkata, bahkan sampai seluruh dunia bisa diberkati oleh hidup kita. Amin. Jadi Bapa kita suka memberi, kita juga anak-anaknya punya DNA atau sifat atau kodrat yang sama. Haleluya. Saya Pak Munte kan orang Indonesia. Hidungnya tidak begitu mancung, kulitnya tidak, walaupun putih tidak seputih orang barat. Saudaraku, rambutnya tidak pirang kecuali kalau dicat, ya. Dan kalau anak-anak kami keluar dia pirang, mancung, itu disangsikan anak siapa itu? Ya, anak-anak kita punya kodrat seperti kita. Kalau dia kita pesek, dia ikut pesek. Kalau kulit kita sawo matang, dia ikut sawo matang. Kalau dia keriting, kalau kita orang Papua misalnya keriting sampai sisir pun nggak bisa lewat, saudaraku. Maka anak kita juga begitu. Kalau bapak kita suka memberi, kita pun harus suka memberi. Haleluya. Katakan, bapak saya suka memberi. Kurang kuat. Bapak saya suka memberi. Saya anak Bapa di sorga juga suka memberi. Amin. Coba saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus rela mati supaya jiwa-jiwa selamat. Makanya saya dan saudara harus anak kazo. Apa saudaraku? Anak kazo. Tuhan tidak mau rumahnya kosong. Ya, dia memaksa orang-orang, suruh semua hamba-hambanya untuk datang di rumahnya. Pesta keselamatan. Kita semuanya sama seperti Bapak kita, suka juga supaya orang selamat. Kita pun ikut anak kazo. Haleluya. Saya bacakan sekali lagi. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Dengan kata sehari-hari, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Haleluya. Dengar satu perkara, ini sangat penting. Pada waktu kita memberi, motivasi hati kita, tadi dikatakan hati suka memberi. Amin saudaraku. Hati kita yang suka memberi itu, lihat kemari sayang, bukan karena ada motivasi di dalam, kalau aku beri nanti aku dapat 100 kali ganda. Jangan. Saudaraku, setiap benih yang ditabur, saudara nggak bisa menghalangi, harus dituai. Jadi kalau dituai 100 kali ganda, apapun yang saudara beri, itu satu hal yang wajar, pasti terjadi. Nggak usah saudara bimbangkan itu. Haleluya. Tuhan menjadikannya itu, bahagian saudara jalankan misi, itu yang dikerjakan. Supaya Tuhan bisa menumbuhkannya dan menjadikan tuaian. Tapi kalau hukum menabur menuai, tidak usah disangsikan, itu pasti jadi. Haleluya. Itu sebabnya waktu kita memberi, jangan motivasinya supaya ini ku kasih berapa ya, 1000, nanti tidak jadi 100.000, ku kasih 1 juta jadi 100 juta. Bukan itu. Apapun yang saudara berikan pasti digandakan Tuhan dan diberinya tuaian. Yang kita pikir, hati Tuhan yang suka memberi, saya beri karena saya memangnya suka memberi. Haleluya. Nah ini yang harus meningkat lagi. Mungkin sebelumnya saudaraku, Tuhan tidak marah kalau saudara punya iman, memberi ganda 30, ganda 60, ganda, Tuhan tidak marah. Tapi hari ini mari lihat seperti Tuhan melihat. Mari punya hati seperti hatinya Tuhan. Ih, semua bilang amin dong. Tuhan lihat kita itu diberkati, kita lihat kita diberkati. Tuhan lihat kita punya misi memberkati orang lain, kita lihat kita mempunyai misi memberkati orang lain. Haleluya.
Tuhan mempunyai hati suka memberi. Kita pun mempunyai hati suka memberi. Amin. Bagaimana itu berubah? Ada Roh Kudus menolong kita, yang mengubahkan kita hari lepas hari. Amin. Itu sebabnya kita belajar firman, supaya firman ini jadi pewahyuan kepada kita. Itu sebabnya saya dan saudara harus penuh Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong kita dapat mematuhi firman Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, jangan pernah bimbang mengenai tuaian 100 kali ganda. Itu pasti jadi. Yang penting biarlah Tuhan melihat hati kita. Hati kita memang tulus seperti Tuhan suka memberi. Saudara perhatikan dalam firman Tuhan, Tuhan selalu melihat jauh ke dalam hati seseorang. Pada waktu Tuhan memilih Daud, sebenarnya abang-abangnya kalau dari luaran, dari fisik, jauh lebih cocok menjadi raja. Mulai dari abang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Saudara baca dalam buku 1 Samuel, ya. Saudara lihat itu, Tuhan berkata, "No." Samuel berkata, "Ini kan Tuhan." Oh, tegap. Dia sebagai seorang tentara yang bukan, ya, misalnya dia kayak jenderal, bukan. Sampai kemudian Samuel bertanya kepada Isai, bapak Daud, "Sudah habis anakmu? Nggak ada yang lain?" Ada satu sana menjaga-jaga domba kami yang nggak seberapa. Dia kecil, dia kami suruh saja ke sana. "Oh, panggil," kata Samuel. Datanglah Daud dengan muka kemerah-merahan. Diterpa terik matahari, saudaraku. Orangnya tidak gagah seperti Syama, seperti Abinadab. Tapi Tuhan berkata, "Ini dia Samuel. Aku melihat ke dalam hati." Daud hatinya sangat diperkenankan Tuhan. Dia, saudaraku, apa kata Tuhan? "Iya. Kalau berdosa, berdosa kau, ampun aku Tuhan." Kalau dia mau pergi berperang, selalu tanya Tuhan. Sudah pun menang, dia nggak bilang semalam aku menang, hari ini pun aku menang. Tidak, dia berkata, "Apa aku bikin Tuhan?" Ya, kalau dia sudah pernah menang, lalu kemudian menghadapi Goliat, dia berkata, "Tuhan menolong aku, kali ini pun Tuhan pasti menolong aku." Ya, kalau dia kepada beruang, kepada singa, dia tangkap jenggotnya, dia banting, saudaraku. Goliat dia tidak tangkap jenggot Goliat. Tuhan suruh dia pakai alih-alih, saudaraku, dia pakai alih-alih, tembus ke jidatnya, mati, dipotongnya lehernya. Daud sangat patuh kepada Tuhan. Daud sangat berkenan kepada Tuhan. Daud sangat tahu hati Tuhan. Nah, Tuhan suka melihat ke dalam hati. Dalam hal memberi pun Tuhan lihat ke dalam hati. Motivasi kita bukan mau 100 kali ganda. Motivasi kita jadi diberkati untuk menjadi berkat kepada orang sampai ke seluruh dunia. Amin. Haleluya. Dan kita melihat Abraham, saudaraku. Abraham juga pada waktu dia menyerahkan Ishak, segenap hidupnya diserahkannya, dipatuhinya Tuhan. Maka Tuhan berkata, "Sudah ku ketahui hatimu Abraham. Sudah ku ketahui." Saya bacakan Kejadian 22 ayat 12. Maka Tuhan berfirman, "Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Haleluya. Abraham seperti Tuhan. Amin, saudaraku. Ishak itulah pengharapannya, itulah anak yang tunggal, itulah janji Tuhan kepadanya. Tapi waktu Tuhan katakan serahkan anakmu, diserahkannya. Gambaran Bapa di sorga menyerahkan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Iya, betul-betul Bapa orang beriman. Lalu Tuhan berkata, "Sudah ku ketahui hatimu, cukup." Nanti kita lihat, saudaraku, kalau Tuhan sudah tahu hati kita, semua beres. Haleluya. Pada saat ini Abraham memberikan pemberian yang terbesar dalam hidupnya. Apakah itu? Seluruh impiannya ada dalam Ishak, seluruh kerinduannya, seluruh perjuangan hidupnya, doa-doanya, arti kehidupannya, itu semua ada dalam Ishak. Oh, tapi diminta Tuhan, saudaraku, dia rela melepaskannya, memberikannya. Tuhan bisa membaca isi hatinya, dan Tuhan berkata, "Aku tahu isi hatimu, engkau mengasihi aku lebih dari segalanya." Haleluya. Haleluya. Makanya dalam Alkitab dikatakan Yesus suka duduk dekat peti persembahan. Dia melihat bagaimana orang kaya memberikan, saudaraku, mungkin banyak tapi dari kelebihannya yang tidak berarti kepadanya. Firman Tuhan berkata dia memberikan dari kelebihannya, tidak pernah ada korbannya. Tetapi seorang janda memberi 2 peser, Tuhan berkata dia memberikan seluruh kehidupannya.
Dari pemberiannya itu Tuhan melihat hati orang itu. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kami sering berbuat demikian untuk Tuhan dan untuk jiwa-jiwa. Ya, sekali saudaraku, ya, saya suka menabung kalau sudah selesai semua untuk Tuhan, ya, semua pembangunan, semua ini saudaraku, persepuluhan, pembangunan, semuanya saudaraku. Lalu saya tabung karena kami masih numpang. Lalu saya tabung saudaraku, sekali datang seorang inang muda saya. Dia katakan, tolonglah dulu, adikmu ini mau sekolah, yang lulus hanya Universitas Cendrawasih. Di mana itu saudaraku? Di Irian sana. Dan ini tahun 70-an, 70 sekian, ya, mungkin tahun 81. Enggak lah saudaraku, karena kami mulai pelayanan tahun 73, jadi kira mungkin 75, 76. Saudara bisa bayangkan itu, uangnya kira-kira 100.000 saja saya simpan. Lalu dikatakan, tidak ada tempat lain tempatku minta, cuman kau. Dia katakan, tentu menantunya lah Bapak Gideon, tidak ada yang lain. Lalu saudaraku, kami bersehati, semua uang tabungan yang tadinya dipakai maksudnya untuk membangun rumah, waktu itu saudaraku dihabiskan untuk adik itu. Saya bersyukur saudaraku, dia kemudian, saya tidak usah kasih tahu, dia salah seorang pejabat lah di sana, salah seorang yang pertama di Irian sana saudaraku. Dan saya mendengar dari hamba-hamba Tuhan dikirim ke sana, dia selalu menolong hamba Tuhan GKI kalau datang. Haleluya. Dan saya bersyukur untuk itu, bukan untuk itu sebenarnya, itu dari Tuhan semua, tapi saya bersyukur bisa memberi dengan segenap hati. Ya, tidak ada saudaraku, habis semuanya. Lalu kemudian datanglah waktu kita mau GKI Kabanjahe. Kita semua gereja kita nggak ada yang gedong, tapi waktu itu hanya ada satu di sebelah kantor bupati, ruko yang harus disewa. Dan lagi-lagi saya harus membuka semua tabungan untuk kontraknya saudaraku. Saya Pak Muntis selalu berkata begitu, beres rumah kita, saya kan insinyur walaupun tidak tamat. Nanti saya bangun rumah. Dihabiskanlah semuanya untuk kontrak 2 tahun atau berapa tahun saya nggak ingat saudaraku, tapi itu kontrak pertama habis semua untuk GKI. Dan saya bersyukur sekarang seluruh kecamatan bahkan desa-desa Tanah Karo itu penuh dengan gereja Tuhan. Haleluya. Banyak kali kita diminta, dan kalau saudara ingat bagaimana dulu Tuhan memakai Pak Munte pada waktu dia Morris Rulo datang di Stadion Teladan, lalu Tuhan berkata kepadanya, berikan semua uang di kantong kau. Dia katakan, Tuhan ini kan uang panjar orang untuk buat kosen. Tuhan katakan perlu itu untuk pembangunan, untuk pekerjaan Tuhan. Lalu dia masih separuh lah Tuhan, jadi bisa ku beli besok kayunya. Semua kata Tuhan, makin hari makin dekat, dia katakan jantungnya makin gak tentu, akhirnya diambil semua, dia masukkan, masuk saudaraku. Nah saudara lihat, kemudian dia dengan cara mujizat, ya mujizat saya katakan, karena memang gak ada lagi waktu itu formulir, udah habis. Tapi kemudian hamba Tuhan yang mempunyai formulir itu dia fotokopi. Sebenarnya orang sana nggak mau fotokopi, ya mesti yang asli. Difotokopi untuk pergi ke San Diego, ke Morris Rulo School of Ministry, diterima Pak Munte. Kira-kira 1 atau 2 tahun sesudah itu. Gideon lahir tahun 74, Pak Munte itu 5 tahun sesudah itu dia diterima, dan sejak itu kami pindah dari dari desa ke kota Medan. Haleluya. Dengan urapan saudaraku yang didapat dari School of Ministry waktu itu, kami berkata ini terlalu besar hanya untuk Pasar 5, mari kita ke kota Medan. Tuhan menggerakkan kita kota Medan, dan dimulailah GKI. Tidak hanya di desa, dari kota, kemudian ke seluruh Sumatera Utara, kemudian ke seluruh Indonesia, dan lagi saudara sampaikan ke seluruh dunia. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan melihat hati kita. Kalau hati kita sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang sudah direncanakannya kepada kita. Kita menjadi berkat bukan hanya di sekitar kita, pengaruh kita, berkat kita sampai ke seluruh dunia. Bilang amin. Saudara punya iman lah, anak saudara selamat, nanti sampai ke Los Angeles, di sana menjadi hamba Tuhan. Sampai ke Australia jadi businessman, di sana jadi hamba Tuhan, jadi berkat.
menjelajah seluruh Eropa, katakan amin. Tapi Tuhan lihat hati kita, amin. Saya bacakan, apakah hati kita terpaut kepada Tuhan? Ya, saudara jawab amin. Adakah hati kita juga mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita? Adakah hati kita memikirkan pekerjaan Tuhan? Adakah kita memiliki pewahyuan seperti pewahyuan Tuhan? Adakah hati kita terpaut kepada Tuhan seperti hati Tuhan juga terpaut kepada kita? Nah, kalau hati kita terpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, seperti hati Tuhan melekat kepada kita, maka kita akan lihat banyak-banyak berkat akibatnya. Mazmur 91, saudaraku, ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Bahasa Inggrisnya, he set his love upon me. Ya, hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudaraku, kita ini semua perlu perlindungan Tuhan. Zaman sekarang ini, saudaraku, kemanapun saudara pergi, keluar dari rumah, di rumah sendiri, apalagi keluar negeri, saya dan saudara perlu perlindungan Tuhan. Ini jaminannya, hatimu melekat kepada Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan, pikirkan itu. Apa yang divisikan Tuhan, visikan itu. Tuhan suka memberi seperti Tuhan. Lalu saudara akan dapat perlindungan sebagaimana dalam buku Mazmur, saudaraku. Dan kalau saudara dapat perlindungan Tuhan, saudara bisa membangun. Salomo berkata, sekarang aku nggak perlu berperang, aman seluruh negeri ini, aku bisa membangun. Makanya dia bisa membangun bait suci, bait Allah. Kita pun kalau aman, semua aman dalam lindungan Tuhan, Mazmur 91, hati kita selalu melekat kepada Tuhan, maka kita bisa membangun keluarga kita, membangun kehidupan kita, membangun profesi kita, membangun usaha kita, bangun anak-anak kita, membangun karier kita, membangun masa depan kita. Haleluya. Semua aman. Mengapa aman? Hati kita melekat kepada Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Ini yang dikatakan Salomo. 1 Raja-Raja 5 ayat 4. Sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan, tidak ada lagi malapetaka menimpa. Maka kita melihat Salomo membangun luar biasa. Amin. Tidak ada lebih kaya dari Salomo, saudaraku, sebelum dan sesudahnya. Tidak ada lebih bijaksana daripada dia. Persepuluhan, itu memberi persepuluhan, juga punya berkat istimewa, berkat perlindungan. Saya bacakan Maliaki 3 ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan jadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita memberi dengan hati yang sukacita, semua saudaraku, persepuluhan kita, taburan kita, kita akan lihat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan, saudaraku, mengembalikannya lagi, saudaraku, kepada kita dengan berlipat kali ganda. Terbuka tingkap-tingkap di langit. Katakan amin. Jadi perlindungan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, membangun dalam Tuhan luar biasa. Makanya punyai hati suka memberi, punyai gaya hidup suka memberi. Amin. Kalau memberi bukan karena mengharapkan tuaian 100 kali ganda, karena itu sudah pasti, itu tidak bisa disangkal, itu sudah otomatis. Tapi kita memberi karena kita mempunyai hati seperti hati Bapa yang suka memberi. Haleluya. Jadilah seperti Bapa. Amin. Saya ulangi lagi tadi Bapa.
Bapa, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Bapa tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya. Minggu yang lalu, saudaraku, pulang hari Minggu, saya baptisan air. Mungkin terlalu lama berdiri atau bagaimana. Tiba-tiba saya di kamar mandi, saudaraku. Saya tidak apa-apa, hanya mandi kemudian tiba-tiba keseleo ya, otot saya, salah satu otot di belakang ini. Sakitnya nggak kira-kira. Nah, saya kan dokter, mulai datang berpikir, setan mulai menembus pikiran, saudaraku, ya, berkata, oh itu tulang keropos, itu saraf terjepit, semua keluar. Bergerak saya susah, tapi punyai visi dari Tuhan. Haleluya. Ya, lalu besoknya ada acara, saudaraku, ya. Saya bermaksud saya tinggal di rumah. Tapi kemudian datang lagi firman Tuhan ini. Tuhan melihat ke dalam hati. Ya, percaya enggak? Suka enggak berkorban? Ya, saya lebih suka, saudaraku, terduduk di tempat itu ya daripada tidak hadir, maksudnya daripada tidur di rumah. Saya pergilah, saudaraku. Saya enggak tahulah mengatakannya bagaimana, ya. Tapi saya lihat, saudaraku, hari lepas hari semuanya itu digenapi Tuhan firman-Nya. Saya percaya kalau saya tidur aja, hari ini pun saya nggak bisa berdiri di sini. Tapi hari ini saudara lihat, saya sudah berdiri di sini dan tidak ada sakit apapun lagi. Biarlah kita selalu, Tuhan melihat kita, seluruh hidup kita ini, kita sama seperti Tuhan. Suka memberi hidup kita kepada Tuhan. Suka berkorban kepada Tuhan. Korban waktu, korban tenaga, korban perasaan, korban uang, korban pelayanan, korban semua. Kalau Yesus pun rela berkorban seluruh hidupnya, kita pun punya hati yang sama. Katakan amin. Saya ulangi 1 Yohanes 2:6, siapa yang mengatakan dia ada dalam Yesus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Tuhan mau mengorbankan semua, kita juga mau. Haleluya. Makanya kalau saudara kebaktian di sini, ya jangan nggak datanglah, saudaraku. Bilang amin. Datang dong, mungkin dikorbankan, ada tamu, saudaraku, bawa tamunya kemari. Tamunya ngotot nggak mau kemari, tinggal sebentar ya, aku mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah sangat baik, seminggu ini aku ditolongnya, aku nggak stroke, aku nggak ketabrak, ya, semua dia diberkati Tuhan, dilindungi. Aku mau beribadah kepada Tuhan, datang kemari, saudaraku. Haleluya. Segala perkara bisa jadi kalau nggak dilindungi Tuhan. Kita sudah dilindungi Tuhan, ucapkan syukur. Datang kemari memuji Tuhan. Haleluya. Punyai hati suka seperti Tuhan. Tuhan suka memberi, kita pun suka memberi. Yang terakhir, ada ujian kepatuhan. Kepatuhan kitalah yang menggerakkan tangan Tuhan. Katakan amin. Kepatuhan kita membuat pemberian kita itu berharga kepada Tuhan. Amin. Kalau tidak, saudaraku, seperti halnya Abraham, begitulah patuhnya, saudaraku, sangat berharga sehingga dia disebut bapa orang beriman. Dia dibenarkan Tuhan dan Tuhan memberikan ganjaran akan kepatuhannya itu. Amin. Kalau kita lihat dalam buku 1 Samuel 15:22, Samuel berkata kepada Saul yang enggak patuh. Ya, dengarkan apa kata Samuel. 1 Samuel 15:22. Jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Oh, patuh lebih baik dari memberi. Bukan berarti karena itu cukup patuh tidak memberi. Tidak, dua-dua harus. Memberi juga, patuh juga. Amin. Saudara patuh saja tapi nggak mau memberi, nggak jadi, karena nggak ada yang mau digandakan. Saudara memberi tapi nggak patuh seperti Saul, Tuhan tidak suka. Hari ini kita belajar punyai hati seperti Bapa, punyai hati seperti Yesus. Yesus itu patuh taat kepada Bapanya sampai kepada matinya di kayu salib. Dia taat, kita patuh kepada Tuhan.
Apa yang disuruh Tuhan, kerjakan. Abraham disuruh Tuhan, berikan Ishak, kerjakan. Bapa disuruh Tuhan kepada Tuhan Yesus, pada waktu dia di Taman Getsemane, bukan kehendakku Bapa, kehendakmu yang jadi. Oh, Tuhan Yesus patuh kepada Bapaknya. Bapa berkata, kalau engkau tidak mengorbankan dirimu, manusia terhilang selama-lamanya. Yesus berkata, bukan kehendakku, kehendakmu jadi. Patuh kepada Bapa. Saudaraku, saya dan saudara juga harus selalu patuh kepada Tuhan. Dalam hal memberi pun patuh kepada Tuhan. Abraham, kita baca ayatnya, Kejadian 22 ayat 23, dan kemudian bagaimana saudaraku ayat 10 sampai 12. Kejadian 22 ayat 2, firman Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Wow, saya tidak bisa bayangkan bagaimana perasaan Abraham waktu itu. Tapi inilah firman Tuhan, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah Ishak di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apa respon Abraham? Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kalau saudara baca terus sampai ayat 9, dia memang sungguh-sungguh mau mengorbankan Ishak. Pisaunya sudah siap untuk menikam Ishak untuk jadi korban bakaran. Ishak bertanya, Bapak, ini ada kayu, ada eretan semuanya, siap untuk korban. Mana korbannya? Tuhan juga menyediakannya, anakku. Haleluya. Ya, lalu ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi kita lihat di sini saudaraku, Abraham patuh kepada Tuhan sepenuhnya, patuh dalam memberikan hal yang paling dia kasihi, sekalipun kalau diminta Tuhan diberikannya. Sama seperti Tuhan, anaknya yang tunggal yang dia kasihi, dia rela memberikannya. Abraham juga demikian. Saya percaya saudaraku, sampai sekarang tidak ada kita seperti ini dituntut. Tapi apapun yang dikatakan oleh Tuhan, oleh firman-Nya, oleh Roh Kudus, mari kita patuh kepada Tuhan. Lalu kita lihat bagaimana Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa kepada Abraham. Yang patuh ini, yang pertama, mujizatnya adalah Tuhan menyediakan. Amin saudaraku. Kejadian 22 lagi ayat 13-14 selanjutnya. Lalu Abraham menoleh, terlihatlah seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Haleluya. Gembala sidang berkata 2 perkara, menoleh dan di atas gunung. Menoleh artinya Abraham tidak menoleh kepada anaknya yang dipersembahkan, dia menoleh kepada penyediaan Tuhan, yaitu domba yang sudah tersangkut itu. Kita pun begitu, jangan dilihat akan betapa banyaknya yang akan dikorbankan, betapa besarnya kebutuhan kita, betapa hebatnya krisis ekonomi, disuruh pula kita berkorban, gagallah rencana-rencanaku. Jangan lihat kepada itu, lihat Tuhan menyediakan kepada kita. Jehovah Jireh, amin. Apapun keperluan hidup kita, Tuhan janjikan disediakan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau kita patuh, suka memberi, tulus hati, apa yang disuruh Tuhan kita patuhi, mujizat yang jadi kepada kita, Tuhan menyediakan. Selanjutnya, dan Tuhan berkata di atas gunung Tuhan menyediakan. Gunung itu lambang, saudaraku, dikatakan di sini, mari kita naik ke bukit Tuhan, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, ya.
Yesaya 2 ayat 3, ia mengajar kita tentang jalan-jalannya supaya kita berjalan menempuhnya. Dari Sion datang pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Artinya saudaraku, firman Tuhan tetap ada dalam hati kita. Haleluya, tetap ada dalam hati kita, dan kita selalu menoleh kepada penyediaan dari Tuhan, maka mujizat Tuhan akan jadi dalam hidup kita. Haleluya. Selanjutnya, Tuhan menjaga janjinya. Tuhan berjanji Ishak itu saudaraku menjadi keturunan Abraham. Daripadanya akan lahir Yakub. Dari Yakub akan lahir bangsa Israel. Dari bangsa Israel keturunan Abraham seperti bintang-bintang di langit. Dan Tuhan menjaga itu tetap jadi. Haleluya. Dan Abraham sangat percaya. Maka kita lihat saudaraku, Tuhan berkata kepada Abraham, ayat 12 Kejadian 22 tadi, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Haleluya. Dijaga Tuhan. Kita pun begitu saudaraku, patuhi Tuhan, dijaga Tuhan semua. Haleluya. Saya suka cerita Pak Munte yang dia saudaraku disuruh Tuhan menginjil ke daerah dekat Tuntungan sana, lalu tidak ada uangnya untuk beli bensin. Ya, lalu diambilnya kayu, ditusuknya saudaraku pengukur bensin, segini lagi tinggal. Lalu dia berkata dengan temannya, Praten namanya, Ten, gimana ini kita mau pergi, nggak ada minyak. Percaya saja Tuhan suruh kita pergi kita saja. Lalu mereka naikilah mobil mereka itu, udah tua mobilnya. Saya pernah naik mobil itu saudaraku, ya karena Pak Munte, adiknya, kakaknya semua teman saya, ya, dan memang sudah tua. Saudara ingat bagaimana dia cerita waktu dia pacaran dengan saya, diikatnya pakai sapu tangan karena pintunya sudah lepas-lepas. Inilah dibawanya menginjil saudaraku, ya. Lalu dia katakan waktu dia masuk ke rumah, saudaraku, pas seorang dokter lagi melamar saya dan saya tolak. Dan dokter itu datang dengan Mercy. Lalu Pak Munti berkata, keluar mobil Mercy, masuk mobil saya, yang pintunya pun masih diikat pakai sapu tangan. Lucu juga itu saudaraku. Saya nggak tahu itu. Ya, karena itu pintu belakang, pintu mukanya bagus. Haleluya. Ya. Jadi rindu saya sama Pak Munte. Haleluya. Nah, saudaraku, gitulah jadinya. Mereka naik mobil itu, sampailah ke kampung itu. Mereka ukur lagi macam mana kita pulang ya, kalau nggak ada udah tidur aja kita di kampung. Sebegitu juga. Tinggal. Wah, mereka berkata bersorak-sorai, mari kita menginjil, mari kita menginjil. Menginjillah mereka berapi-api saudaraku, ya. Saudara tahu kalau Pak Munti menginjil, satu orang pun berapi-api, dua orang, berapa orang pun dia tetap berapi-api saudaraku. Pulanglah mereka, mereka naiklah mobilnya yang tinggal segini. Tahu saudara, tetap jalan. Pas di masuk gerbang, masuk di halaman, mereka saudaraku mobilnya tak berhenti. Mereka ukur habis minyaknya. Haleluya. Saudaraku, Tuhan menyediakan. Tuhan tidak pernah gagalkan janjinya. Kalau Tuhan berkata, aku menyediakan, disediakannya itu. Kalau janji Tuhan, aku akan memakai engkau untuk menginjili, dipakainya kita itu. Bagian kita, patuh sama Tuhan. Entah saudara merasa nggak nyanggup KKS saudaraku, meriang-meriang, pergi saja, di tengah jalan saudara sembuh. Haleluya. Saudara rasa nggak mungkin ini saudaraku. Oh, seorang saudaraku disuruh pergi menginjil jadi misionaris ke Asia. Nggak adanya uangnya, habis persis. Saya pergi aja sampai pelabuhan, tiba-tiba seorang ibu berkata, aku nggak tahu lah Pak Pendeta, suruh Tuhan aku tadi malam, saya tidur aku kasih nih, dikasihnya uang segepok. Pas untuk tiketnya pergi ke India. Dari Eropa sana, pergilah dia. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan. Sampai di sana pun saudaraku, ada saja jalannya dia supaya bisa. Begitulah imannya, begitulah patuhnya, begitulah Tuhan mengadakan mujizat dalam hidupnya. Haleluya. Percaya perkara kecil, Tuhan berikan perkara besar. Amin. Kalau namanya memberi, percaya dan patuh saja kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian berikutnya, karena Tuhan yang berjanji itu setia saudaraku, apapun jadi langit bumi, Tuhan pasti mengenapi janjinya. Kalau katanya Abraham, engkau akan punya anak Ishak, walaupun disuruh persembahkan, pasti Ishak itu akan hidup.
Abraham tidak tahu, mungkin sudah nanti mati dihidupkan kembali, dia nggak tahu. Coba dia tahu, ini anakku pasti akan hidup, tidak akan mati. Makanya dia tidak bimbang kepada diri itu, Isya matinya kau anakku, habis ini kita jumpa lagi, kita ciumlah bapak. Nggak ada itu saudaraku, nggak ada. Dia katakan, ui peluk bapak untuk terakhir kalinya. Sarah sini kau peluk dulu. Nggak ada, nggak pun dikasih taunya sama Sarah. Ya, berangkat saja dia. Kemana kalian? Oh, memberi persembahan katanya. Sarah tidak curiga apapun. Sampai saudaraku kemudian Ishak dihalangi Tuhan untuk dibunuh saudaraku. Tuhan mengenapi janjinya. Dan yang ketiga yang lebih indah, Tuhan meneguhkan janjinya. Haleluya. Apapun janji Tuhan, Tuhan janji memberkati kita, diteguhkan Tuhan. Sehingga saudara pasti diberkati, lebih diberkati, sangat diberkati, dan menjadi berkat sampai mendunia. Amin saudaraku. Haleluya. Saya melihat bagaimana Tuhan mengenapi janjinya saudaraku. Ya, dalam Filipi 1 ayat 6, saya selalu berikan ini kepada hamba-hamba Tuhan di cabang saudaraku. Ya, bagaimana Tuhan yang memulai yang baik akan meneruskannya sampai hari Kristus. Tapi mari kita baca bagaimana Tuhan lebih meneguhkannya lagi. Kejadian 22 ayat 15. Ya, untuk kedua kalinya Tuhan berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Tadi dia sudah berseru, jangan bunuh. Selanjutnya ayat 16 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Haleluya. Keturunan Abraham menjadi berkat, terutama keturunannya Tuhan Yesus. Amin. Berkat kepada kita sampai sekarang ini. Amin. Siapa yang dapat berkat dari Abraham? Semua kita. Galatia 3:14. Yesus Kristus sudah membuat ini supaya dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah janjikan. Kalau kita milik Kristus, Galatia 3:29, kalau kita milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kita berhak menerima janji Tuhan. Amin. Abraham diberkati menjadi berkat sampai zaman sekarang ini. Makanya dikatakan saya dan saudara dilepaskan dari kutuk dosa pada waktu kita selamat dan menerima berkat Abraham. Apakah itu berkat badani, berkat rohani, berkat materi, berkat sehat, berkat anak-anak Tuhan, berkat sahabat Tuhan, berkat kaya melebihi dari orang-orang di zamannya. Amin saudaraku. Nah, itu diberikan kepada kita janji Tuhan, jadi lebih lagi diteguhkan Tuhan. Kalau tadi Tuhan berkata engkau akan jadi berkat, maka engkau akan berkatmu sampai ke seluruh dunia. Ini lebih lagi diteguhkannya. Kau akan menjadi berkat. Bahkan sampai zaman sekarang ini berkat Abraham turun kepada kita. Siapa yang suka berkat Abraham? Semua ya. Mari juga piliki kepatuhan Abraham. Percaya iman Abraham. Hati Abraham. Tidak menahankan apapun. Kalau Tuhan berkata berikan, berikan. Haleluya. Kalau Tuhan katakan berikan waktu untuk Tuhan saudaraku. Kalau Tuhan katakan berikan korban, berikan korban. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Ya, kita melihat dalam Alkitab saudaraku, bedanya antara orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Tadi kita sudah baca dalam buku Maleaki, ya. Yang sungguh-sungguh saudaraku memberikan persepuluhannya, maka Tuhan melindunginya, memberkatinya. Dan kalau orang yang tidak sungguh-sungguh, ada belalang pelahap. Pilih selalu untuk diberkati Tuhan. Pilih selalu untuk dipakai Tuhan memberkati jiwa-jiwa. Haleluya. Kemarin kami keluar saudaraku sebentar dengan anak-anak beberapa. Saya sangat suka cita bertemu dengan orang-orang yang bisa disaksikan. Tapi saya ketemu satu tempat saudaraku, dia menjual satu tempat jual kue. Vicky perlu saudaraku untuk beli kuenya, lalu sampai di dalam Vicky bicara, lalu kemudian saya lihat traktat di situ. Saya katakan, kamu Kristen?
Iya Bu, dia katakan. Datang Vicky lalu, kok kalau orang Kristen jangan cuma pikir uang, mesti pikir kerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Lalu dia bilang, iya saya melayani Tuhan kok. Lalu saya tanya, melayani Tuhan bagaimana? Kemudian saya orang misi, saya ikut dalam misi. Saya tanya lagi, karena saya tahu gerejanya saudaraku, dan saya tahu bagaimana mereka beroperasi. Di mana misi kalian? Saya katakan, oh ada di Tanjung Balai Karimun, di sana ada misi. Di Pulau Buru. Dia lihat saya diam aja saudara. Tapi di Medan juga ada kok Bu. Kami pergi kepada kamu gerejamu di mana? Dia katakan saudaraku, itu satu denominasi yang ada ini, ada bahasa ini, ada bahasa ini, ada kebaktian ini, begitu. Ya, saya katakanlah metodis. Ada bahasa Chinese, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada orangnya Chinese melulu, ada yang campur di Hang Tuah lain, di Jalan Merak Jingga lain, di Merapi lain, saudaraku, di Wesley lain. Jadi saya kata, kamu jemaat mana? Dia katakan saudaraku. Oh, lalu saya cerita. Ya, bagus itu, saya katakan. Lalu saya katakan, kami, bapak saya sekolah di Methodist Boys School, waktu dulu masih sentral, adik saya juga, dan kami kenal semuanya gerakan-gerakan Methodist, dan kami sangat diberkati. Kamu juga jangan, iya kami, dia katakan, oh ada di Cemara Asli, ada di Mega Mall Asia. Kemudian ini kami mau ke Kampung Baru Bu. Dia katakan, iya memang daerah itu komunitas Chinese. Saya katakan, saya pernah ke sana. Lalu, iya Bu, itu ada yang dari Jalan Deli Tua, tapi itu sudah kami bikin jadi satu gereja lah, satu jemaat. Kami mau mereka mulai bergerak. Kemari sedikit, kampung, iya dekat kebun binatang kan, saya katakan itu komunitas Chinese juga, iya. Wah kami ngomong saudaraku, yang tadinya dia tidak begitu peduli, akhirnya saudaraku diantarnya, saya nggak tahu saudaraku, diantarnya rumah sampai keluar, dibukakannya pintu. Pikir Vicky bilang, Mama nggak lihat tadi bukakannya pintu? Enggak, saya bilang, karena saya sibuk pula melayani satu orang saudaraku di situ. Ada satu orang pelayan daripada satu tempat. Saya bilang, siapa namamu? Ada Irma. Kok kayak nama anaknya Pak Nasution? Iya, saya baru lubis, pemilih saya itu. Oh hebat kau ya. Untuk interaksi saja saudaraku. Dan kau siapa namamu? Saya Juni. Ibu jangan lupa, kayak Juni Sarah, dia katakan. Haleluya saudaraku. Saudara harus punya hati selalu anak asuh, menjadi berkat kepada semua orang. Amin. Lalu kalau saudara mau menjadi berkat, mau diberkati, mau menjadi berkat, lalu pipanya dibesarkan Tuhan. Hari ini saudara hanya di Medan, besok lusa saudara sudah ke Kuala Lumpur, berikutnya sudah ke Australia, selanjutnya sudah ke Amerika. Haleluya. Ya, jadi hari ini kuncinya punya visi dari Tuhan, mengerti misinya Tuhan. Artinya visi dari Tuhan itu bukan supaya kita diberkati saja, tapi supaya kita menjadi berkat. Haleluya. Dan menjadi berkat tidak hanya sekedarnya, bahkan mencapai seluruh dunia. Saudara lihat contohnya Abraham. Haleluya. Dan punya hati seperti Tuhan, belajar. Amin. Kalau selama ini saudaraku, ya kita berpikir, kalau ini ku bikin, apa imbalannya? Mulai hari ini belajar, aku mau seperti Yesus, aku mau seperti Bapa. Tidak ada yang kutahankan. Kalau Bapa gerakkan, oh memberi, beri. Kalau Bapa gerakkan pergi menginjil, menginjil. Kalau Bapa gerakkan memberkati orang dengan pelayanan kita, berkati. Kalau orang saudaraku perlu menjaga anaknya supaya ibunya bisa training, jaga anaknya. Hanya itu yang saudara bisa buat. Kerjakan. Tuhan tahu apa yang kita bisa perbuat karena Dia yang memberikan talenta itu, Dia yang memberikan berkat itu, Dia memberikan kesembuhan itu, Dia yang memberikan pengaruh kepada saudara. Semua sumber daya yang ada pada kita datang dari Tuhan untuk kita diberkati dan untuk kita memberkati. Punya hati suka memberi, jangan tahan saudaraku. Saudara tahu cerita Danau Galilea dan Danau Mati. Danau Galilea saudaraku, seberapa datang air dari sungai Jordan, dialirkannya terus. Maka kalau saudara pergi ke Israel, itu danau memang cantik saudaraku. Kalau tidak ada angin ribut, tenang sekali.
Saudara bisa, biasanya dibawa itu oleh tour guide-nya itu ke tengah danau, ya, pakai bendera. Kalau saudara dari Indonesia, dia pakai bendera Israel, dia pakai bendera Indonesia. Lalu saudara dia bawa saudara ke tengah sana. Memang betul lah itu indah. Dan dia akan berikan saudara ikan dari Danau Galilea itu, saudaraku, namanya ikan Pak Petrus. Dan saudara boleh makan sebanyak-banyaknya. Ikannya seperti ikan kita, kayak ikan nila, ya, tapi enak memang. Kemudian saudara akan dibawanya ke satu tempat di mana sungai Jordan itu mengalir, tapi nggak pernah dialirkan lagi. Namanya Danau Mati. Betul-betul mati. Semua yang ada di situ mati. Bahkan sekarang dikatakan sudah dangkal. Maka orang berkata, cepat-cepat ke Israel. Sebentar lagi Danau Matinya udah nggak ada lagi. Begitulah hidup kalau tidak memberi. Saudaraku, jangan kering kerontang. Subur, hijau, berbuah, memberkati, terus diberkati, suka memberi. Haleluya. Sekali lagi hari ini, punyai visi Tuhan, punyai visi diberkati, bukan untuk sombong atau egois, tapi untuk menjadi berkat. Punyai visi diberkati bukan hanya sekitar kita, sampai seluruh dunia. Supaya bisa jadi punyai hatinya Tuhan. Tuhan suka memberi, belajar juga suka memberi. Patuh kepada suara Tuhan. Apa yang disuruh Tuhan, jangan tahankan. Sampai sekarang belum ada kita disuruh memberikan anaknya tunggal seperti Bapa atau seperti Abraham. Tuhan tahu sampai di mana dia bisa mengajari kita. Seberapa diajar Tuhan, seberapa diminta Tuhan, jangan tahan, berikan dengan sukacita, sukarela, dengan kasih, dengan berkorban. Tuhan akan memberkati kita, akan sepanjang hidup kita sangat menikmati hidup kita. Selalu menabur, selalu menuai, selalu diberkati, selalu memberkati, selalu penuh sukacita, selalu penuh sorak-sorai. Katakan kuat-kuat amin. Saya, ikut saya anak Tuhan. Saya seperti Bapa di sorga. Punya visi. Saya sangat diberkati. Diberkati untuk memberkati bahkan seluruh dunia. Saya punya hati Bapa. Kuat-kuat. Saya punya hati Bapa. Hati suka memberi, tidak menahankan apapun yang disuruh Tuhan, rela berkorban, rela memberi, patuh kepada Tuhan. Tuhan berikan mujizat, Tuhan selalu sediakan, Tuhan selalu genapi firman-Nya kepada saya. Teguh janjinya jadi dalam hidup saya. Saya diberkati, saya diberkati, sangat diberkati. Saya memberkati, sangat diberkati. Setiap perkara kecil, Tuhan berikan selalu perkara yang lebih besar. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapa di sini orang yang diberkati? Siapa di sini orang memberkati? Siapa yang suka memberi? Siapa suka berkorban? Siapa yang suka diperkenankan Tuhan? Sekarang dengarkan, siapa yang selalu menerima mujizat Tuhan? Punyai hati Tuhan, suka memberi, suka memberi, suka memberi. Haleluya, mari kita berdiri, kita sembah Tuhan. Biar firman Tuhan tidak pernah kembali kosong, tapi mengerjakan kehendak-Nya. Dan kita semua diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Oke.